Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi. Bagi pemirsa yang mau telepon, mau ngobrol langsung dengan Dr. Gunawan ya, ataupun konsultasi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, monggo silakan boleh telepon kami di 4477666. Mumpung di sini konsultasi gratis ya, nggak perlu ngantri, tinggal telepon aja, mudah banget, langsung telepon. Permasalahannya apa terkait dengan gigi dan mulut boleh langsung disampaikan kepada Dr. Gigi Gunawan. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan juga untuk tahap awal seperti itu ya dok ya. Ini sebenarnya kalau itu berarti ada tahapannya seperti apa sih dok yang kondisi gigi berlubang itu sendiri? Ya. Kalau gigi berlubang itu kan pertama kan dari emailnya dulu berlubang. Kadang-kadang dengan di email itu tidak ada keluhan rasa sakit masih. Kecuali kalau minum yang dingin, yang terlalu dingin itu kadang masih nyut gitu, seperti itu. Tapi setelah itu udah melibatkan dentin. Dentin itu lapisan kedua setelah email ya. Jadi terus kemudian sudah, kalau seperti itu biasanya sudah mulai nih. Memang tiap orang berbeda merespon rasa nyeri tersebut. Tapi kalau sudah mendekati saraf giginya lah, itu yang memang katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya, seperti itu. Karena memang sakitnya luar biasa sekali, sampai nggak bisa tidur seperti itu ya. Jadi setelah sampai ke dalaman pulpa tadi, ya dia otomatis harus dilakukan perawatan ya. Sebenarnya jauh sebelumnya juga harus dilakukan perawatan, tapi rata-rata yang datang memang sudah kondisinya seperti itu. Terinfeksi sarafnya. Jadi pasien yang paling banyak saat ini adalah itu. Di Harjo pun juga sama, pasien kita memang sudah di angka 30 ke atas setiap harinya ya. Nah, ini layanan kami juga kebetulan spesialisnya juga konservasi juga ada 3 di Harjo Legito. Jadi untuk mengurangi layanan tersebut, memperbaiki sistem antrian yang seperti tadi yang saya sebagai kendala dari masyarakat untuk berobat, kita sudah akan menambah lagi jam pelayanannya. Jadi dulunya 1 dokter gigi yang merawat tiap hari, sekarang jadi 2 seperti itu. Jadi untuk mengakomodir dari pasien yang biar nggak nunggu terlalu lama, seperti dapat pelayanannya lebih bagus lagi seperti itu. Tapi nunggu di Harjo Legito nyaman kok, tempatnya adem, ada alunan musik jazz juga yang tampil setiap pagi. Malah kadang tuh, ini masih lama. Datangnya sengaja pagi kan udah tahu ya dapat antrian kapan, daftar sebelumnya kan dokter, nonton dulu yang lagi main jazz ya gitu, menikmati. Itu salah satu opsi aja biar ngerasa nyaman juga ya kan, terkait dengan kesehatan dokter ya. Oke, kalau sebenarnya kalau kita bisa nggak sih dok, kita melihat sendiri, ngecek diri kondisi gigiku kayak gimana sih gitu? Untuk melihat secara klinis itu kan memang terbatas. Kita bisa lihat di kaca, kadang tidak kelihatan karena memang harus ada pemeriksaan. Kalau kecuali memang lubang itu sudah jelas lubang besar ya kan kelihatan, oh gigiku lubang. Nah, biasanya itu disertai dengan gejala tanda-tanda berikutnya seperti kok napas saya bau ya, terus gusi saya berdarah ya, kok disentuh kok di gigi kok berdarah, ternyata sudah timbul polip gusi seperti itu, polip pulpa seperti itu. Dia memang disentuh itu keluar darah. Darahnya kadang susah berhenti ya, seperti itu. Kadang ya kasusnya udah mulai arah yang berat seperti itu. Tapi kalau sampai segitu pun masih kita bisa melakukan perawatan, jadi memang tidak perlu dicabut dulu lah, seperti itu Mbak. Oke, ini kalau di Harjo Legito ini treatmentnya itu tindakannya akan seperti apa saja dok yang ditawarkan di sana untuk konservasi? Untuk konservasi ya secara standar ya, kita melakukan perawatan saluran akar gigi sampai nanti dilakukan restorasi. Restorasi itu tambalan gigi. Cuma untuk yang lebih lanjut memang kalau saat ini tidak tercover dengan BPJS, tapi asuransi juga kita melayani, pasien umum juga melayani. Biasanya kalau untuk yang kasus-kasus yang lebih kompleks, yang tidak tercover dengan asuransi, biasanya kita tetap juga bisa menyediakan perawatan tersebut. Ya. Apalagi yang harus diganti dengan crown seperti itu memang tidak tercover biasanya ya, tapi tetap masih bisa kita layani seperti itu. Pokoknya intinya jangan takut dulu untuk datang konsultasi gitu ya dokter ya. Kita open untuk konsultasi, kita sangat terbuka karena kasihan pasien tidak bisa mendapatkan layanan. Ini ada yang telepon dokter, kita coba fasilitasi dulu. Halo RBTV. Selamat pagi, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Soryani. Bu Sri, di mana Ibu? Di Banguntapan. Oh, apa Ibu yang akan disampaikan, ditanyakan kepada Dokter Gunawan? Iya, ini saya tuh gigi sebelah
kanan atas. Ya, ini dok, gigi saya sebelah kanan atas itu berlubang. Nah, makanan keras kemarin itu belum lama. Ya ini kok masih ada sisa, tapi sering sakit. Oke, sudah pernah diperiksakan sebelumnya Ibu? Sudah pernah, tapi saya takut untuk mencabut. Oh, tapi kalau mau ke sana lagi takut gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Iya, Lubang atau sudah ditambal Ibu? Lubang atau sudah ditambal Ibu Sri? dulu pernah ditambah, akan tetapi lepas atau gimana ya, Ibu? dulu pernah ditambah, akan tetapi sekarang tinggal sedikit sekali, Oh, iya. bisa sedikit sekali. Oh, ya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan dok? Usia ibu berpengaruh tidak? Tidak. Tidak. Boleh langsung saya jawab ini? Ibu bisa ditutup dulu teleponnya Ibu, nanti akan dijawab oleh Dokter Gunawan J. Terima kasih. J, Selamat Bu siang. Sri, selamat siang, terima kasih. Silakan Jadi Dokter Gunawan. untuk kasus Ibu Suryani Sri. tadi ya, itu giginya lubang sudah besar sekali, atau tambalannya mungkin sudah atau tinggal ya, sedikit sudah atau sudah terkikis lepas ya. ya, itu dan sekarang masih sakit. Nah, itu kemungkinan tambalannya yang dulu sudah bocor sehingga terjadi karya sekunder di situ. Jadi kerusakan giginya sampai ke dalam lagi dan tidak terlihat dari luar. Jadi solusinya mengatasinya adalah ya tetap harus datang ke fasilitas kesehatan. Di Harjolo kita juga bisa. Nah, nanti kan dekat dari Banguntapan ke Harjo kan dekat ya, bisa konsultasi dan kita nanti akan tentukan diagnosanya dulu. Ini seperti apa? Kalau lubangnya masih bisa langsung, ini langsung bisa ditambal, boleh kita tambal. Tapi biasanya kita akan tegakkan diagnosis. Kalau sudah dengan cerita yang Ibu sebutkan tadi, berarti kasusnya sudah ke arah berat ini. Berarti harus kita paling tegakkan diagnosis dengan lakukan ronsen gigi. Dan mungkin kita lakukan treatment awal dulu seperti apa nanti, sampai mungkin kalau dia menyebabkan rasa sakit kita tangani nyerinya dulu dan kita lakukan penegakan diagnosanya seperti ini, dia perlu perawatan saluran akar gigi. Kalau dengan ciri-ciri tadi ke arahnya ke sana. Tapi kalau sudah ya lubangnya sudah sampai rusak tadi, giginya sudah tinggal sedikit sekali atau mungkin bahkan tinggal sisa akar saja, ya itu tidak bisa ditangani lagi dengan konservasi. Itu harus dengan bedah mulut dicakulkan pencabutan seperti itu. Oke, itu kalau kondisi giginya sudah semakin mungkin terkikis juga ya. Tapi kalau yang terkikis itu masih tambalannya yang lama, maka nanti akan di treatment dulu, perawatan dulu. Betul Karena sebenarnya kalau misalnya gigi itu kayak tangan saya gitu ya dokter ya. Kalau ini berlubang seperti ini, maka pengobatannya, tindakannya tidak sekedar untuk ditutup saja lubangnya, tapi harus dikasih obat dulu gitu lah ya. Betul. Cara sederhananya dikasih obat dulu nih yang ada lubangnya di sini. Jadi kalau dia sudah sudah sembuh, baru bisa ditutup. Jadi nggak serta-merta langsung ditutup dan selesai. Karena kan kadangnya pengen cepet ya dok ya. Tutup, tambal aja dok gitu, tambal selesai biar bisa makan-makan lagi gitu ya dengan santai. Tapi kalau asal tambal sininya nanti bisa bengkak dan sebagainya gitu ya dokter ya. Oke. Demikian aja Ibu ya. Untuk pemirsa yang masih akan menghubungi kami, boleh telepon lagi silakan di 4477 666. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan juga dokter, kalau proses pendaftaran di Harjolo kita kan sudah ada untuk mendaftarkan secara online, bisa juga ya dokter ya. Itu bisa digunakan oleh pemirsa juga. Itu H-min berapa bisa mendaftar sih dok? Kalau kita melakukan biasanya pasien datang kan tidak langsung bisa online karena mungkin belum punya registrasi di situ, registrasi awal dulu karena belum terdata di situ ya. Ini karena ya pasien baru ya. Nanti kalau sudah ditangani itu hari H setelah itu kan udah boleh langsung ngisi online sampai H-1 kalau itu salah H-1. Tapi biasanya kalau sudah H-1 tuh antriannya sudah semakin panjang. jauh gitu, seperti itu. Jadi melalui, kalau yang BPJS bisa melalui mobil JKN. Oh iya betul, mobil JKN atau di Harjolo Kota juga ada sendiri gitu ya. Dan kalau sudah sampai di sana untuk check in itu bisa lewat di komputer-komputer yang disediakan atau dari gawainya masing-masing ya? Ya bisa. Gitu ya pemirsa. Jadi kita bisa menentukan sebenarnya kita mau nanti dapat nomor berapa, estimasi jam berapa, kita bisa datang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya ngantrinya nggak terlalu lama, asal kita sesuai dengan nomor antrian kita gitu ya dokter ya. Baik, yang mau bertanya lagi silahkan, Anda bisa telepon di 4477 666. Monggo Bapak Ibu, Mbak Mas, kalau mau konsultasi tentang kesehatan gigi dan juga mulut silakan, boleh sekali. Dok, ini kan ada nih, dulu nih pernah ada iklan pasta gigi yang katanya dia tuh bisa
mengatasi untuk lubang-lubang yang mikro. Nah, ini bisa tertutup dengan pasta gigi ini. Itu beneran atau enggak sih dok yang seperti itu bisa? Kalau sepengetahuan kami Susatori yang masih dalam bentuk white spot gitu, white spot itu putih bercak putih saja itu masih bisa. Mungkin, jadi kalau dia masih bisa remineralisasi ya, karena kan memang lubang itu awalnya kan dari demineralisasi ya. Jadi kehilangan mineral itu, jadi dia lama-lama lunak, terus ada apa expose tertentu, jadi dia jadi lubang. Jadi kalau sudah lubang saat ini memang satu-satu solusinya ditambal. Tapi kalau masih dalam bentuk white spot, masih prekarias itu masih bisa. Ya. Tapi kayaknya kalau mata awam saya nggak bisa bedain juga ini yang white spot yang mana, yang mana memang harus ke ahlinya. Betul gitu ya. Sekali. Kita melihat kan sekedar ngecek dari cermin kan tidak bisa maksimal. Sekarang kan kalau pengecekan kan ada alat khusus, kita bisa melihat tampilannya kan ya, gigi kita nih di dalam sepertinya loh, gigi kamu nih loh kak kayak gini itu kan akan lebih detail lagi ya dokter ya. Betul. Dok, 6 bulan sekali untuk periksa ke dokter gigi itu masih harus atau sebenarnya gimana sih? Nah, saat itu kan hanya diambil perkiraan rata-ratanya saja. Untuk orang yang tidak punya kasus atau dengan pola pembersihan yang bagus itu bisa juga dia setahun. Tapi kalau orang yang punya resikonya berat, kan ada yang punya hobi makan manis yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang dia suka nongkrong-nongkrong di kafe, tapi pulang itu tidak membersihkan giginya dengan baik, dia akan lebih cepat terjadi permasalahan atau resikonya lebih tinggi lah daripada yang dengan punya yang lebih baik lah, punya habit yang lebih baik. Nah itu berarti dia harus lebih sering ke dokter gigi nih karena giginya banyak bermasalah. Nah, tapi kalau yang aman-aman saja ya oke, karena dia seperti saya nih ya otomatis lebih jarang ke dokter gigi kan. Nah, seperti itu karena dokter sudah tahu teredukasi juga seperti itu. Teorinya kami praktiknya tahu itu juga soalnya ya. Jadi ya gitu memang ya sesuaikan dengan kebutuhan, tapi kita ambil rata-rata di 6 bulan sekali itu karena memang terjadinya proses karies itu juga butuh waktu. Tidak dalam hari ini saya makan permen besok berlubang, kan tidak seperti itu. Jadi butuh waktu seperti itu. Nih dokter dari tadi nyindir permen terus, tahu kalau saya bawa permen di sebelah nih. Ketahuan ya pemirsa ya kalau Sharon suka bawa permen ya. Oke, dokter, ini kan berarti bisa nggak kalau kita paling nggak kita pukul rata sekalian untuk hadiah ulang tahun kita nih, setiap kali habis ulang tahun ya kita cek yuk ke dokter gigi, itu kan bisa juga ya, daripada nggak sama sekali ya dok ya. Ya, ini juga dalam rangka ulang tahun Nasto ini juga ada program juga untuk ibu hamil itu dapat gratis scaling ya. Wah, info lengkapnya seperti apa dok? Ditahan dulu, kita akan jeda dulu. Ini ada gratis scaling loh pemirsa. Ini infonya seperti apa? Habis jeda kami sampaikan selengkapnya, tetap di Obrolan Pagi.